melakukan cross check di seluruh jalur Pantura maupun selatan. Setelah kita lakukan pengecekan, satu, moral anggota terkait dengan operasi lilin tetap semangat dan selalu ada di jalanan. Pengamanan Natal khususnya pelaksanaan ibadah gereja, hampir semuanya seluruh jajaran telah melaksanakan protokol kesehatan, dari protokol kesehatan, dan tidak ada kasus yang menonjol. Kemudian yang kedua, terkait dengan saat nanti menjelang pergantian tahun, kita sudah brief kepada seluruh jajaran, khususnya untuk Kabupaten Pati, sudah ada edaran dari Pak Bupati bahwa tidak ada masyarakat lain nanti wilayah Pati secara khusus dan secara umum Polda Jawa Tengah tidak ada yang mengadakan pesta pengumpulan tahun baru. Dan ini didukung oleh edaran Pak Bupati, seluruh bupati wali kota akan menggunakan kegiatan ini. Sehingga diharapkan nanti tidak ada klaster terkait dengan tahun baru. Kemudian ini ada terobosan yang sangat bagus sekali, khususnya Pemda Pati, bahwa kegiatan tahun baru dilakukan dengan cara beribadah secara bersama, doa secara bersama. Ini mungkin bisa dicontoh daerah lain, sehingga kegiatan ini akan menjadikan masyarakat terdidik dalam rangka mensyukuri kegiatan tahun baru. Demikian Mas. Dan untuk perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah dengan Jawa Barat ada pengetatan kan? Untuk perbatasan tol kita sudah siapkan 16 rest area. Jadi 16 rest area kanan itu 8, kiri 8. Di masing-masing rest area sudah kita tetapkan protokol kesehatan dengan ada rapid antigen. Jadi nanti akan dilakukan skala prioritas masyarakat kita yang dari dan ke wilayah Jawa Tengah. Untuk khusus perbatasan, semua perbatasan dilakukan sterilisasi kepada masyarakat yang masuk wilayah kita. Jadi sesuai dengan edaran gubernur bahwa masuk wilayah Jawa Tengah, mereka harus dilengkapi dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Contoh, surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah di rapid antigen dan lain sebagainya. Demikian Mas ya. Ada penempatan personil di tempat kerumunan dan mungkin bukan ditempatkan, kita sudah punya satgas. Jadi satgas gugus tugas Pak Bupati sebagai kepalanya untuk wilayah daerah, dan Dim dan Kapolres sebagai ketua pelaksana. Ini satuan unit kecil lengkap yang mereka akan mobiling. Jadi ada satpolnya, ada TNI-nya, ada Polri-nya, yang gunanya adalah menertibkan itu. Jadi tidak usah ditempatkan, mereka sudah kita lakukan pergerakan. Jadi ancaman bagi pelanggar yang di surat edaran sudah ada. Jadi perbub itu sudah ada itu ancamannya. Macam-macam. Ada yang denda juga ada yang kegiatan sanksi sosial juga ada dan dibubarkan. Ya, terakhir disegel kalau masih membandel. Cukup ya? Forkompinda sudah sepakat bahwa untuk kegiatan pergantian tahun baru ini tidak seperti tahun-tahun lalu. Kalau tahun lalu kan pasti ada hiburannya, ya ada penyalaan kembang api. Kalau tahun ini karena masa pandemi COVID, kita tetap protokol kesehatan, tidak ada kegiatan kerumun-kerumun, tidak ada hiburan. Jadi tetap kita batasi jam 10.30 kegiatan selesai. Dan kita Forkompinda bersama dengan UPD nanti sholat bersama di masjid dan diikuti oleh seluruh kecamatan, diikuti oleh seluruh desa bersama-sama, yaitu doa rasa syukur pergantian tahun baru. Sudah ada edarannya Pak? Sudah ada, kita buatkan edaran dan nanti semua desa, semua kecamatan untuk bisa mengikuti. Kalau kecamatan Forkompinsa, kemudian desa itu dengan Babinsa dan Babin KPK. Untuk wilayah kota ada ditutup Pak? Wilayah kota nanti itu ditutup dalam rangka untuk sterilisasi. Jadi tidak semuanya ditutup, hanya jalur-jalur tertentu yang ditutup itu dengan harapan agar tidak dipakai untuk masyarakat ini memanfaatkan nanti dipakai untuk kegiatan kendaraan yang berlebihan. Ya nanti kalau misalnya ada kerumunan tetap dibubarkan. Karena apa? Kita kan sudah sepakat tidak ada tempat-tempat untuk berkerumun. Kalau nanti melanggar nggak pakai masker, itu sudah barang tentu ada sanksi sosial, sanksi denda, kemudian bahkan pembubaran. Untuk kondisi COVID-19 di Batu. Kalau
kondisi COVID ini hampir sama lah dengan daerah-daerah lain. Kita ini pada urutan ke ranking 24 Jawa Tengah. Jadi dibandingkan dengan daerah yang persentasenya tinggi itu kita masih cukup terkendali. Namun kita tidak boleh gegabah, ya. Tetap kita upaya maksimal agar COVID ini tidak ada klaster baru. Lebih-lebih pemerintah pusat kan juga sudah mengantisipasi kedatangan warga negara asing ke Indonesia. Karena apa? Ada mutasi COVID yang semakin ganas ini kita harus antisipasi. Termasuk penjenengan, termasuk saya, kita harus hati-hati, pengendalian diri, protokol kesehatan. Kalau langkah kesiapan di 2021 sendiri apa Pak? Yang untuk penanganan COVID. ya kita hampir sama, kita menyiapkan anggaran untuk dana tak terduga dan sudah barang tentu nanti karena ada penggunaan vaksin namun petunjuk teknisnya belum, jadi nanti belum ada anggaran tertentu, paling tidak nanti mengikuti petunjuk dari pusat, mungkin refocusing dan lain-lain, sehingga bisa jadi nanti alokasi anggaran yang sudah kita rencanakan itu bisa tidak kita laksanakan karena kena refocusing seperti tahun 2020. Yang tak terduga tadi disiapkan sampai berapa Pak? Kalau tak terduga tahun ini jumlahnya tidak begitu besar, baru 12 miliar. Karena yang menimba pengalaman kemarin kan ada refocusing, sehingga pengertian kita nanti tambah dari refocusing. Dengan kondisi rumah sakit yang terpenuhi, langkah yang tadi pemerintah. Kalau Kabupaten Pati untuk penanganan COVID ini kami sudah menyiapkan tempat isolasi mandiri terpusat di Hotel Kencana. Alhamdulillah belum penuh itu. Kemudian kita tambah lagi di RSUD Suwondo. Kemudian RSUD Suwondo pengalaman tahun lalu, kenapa itu ada tenda di situ besar? Itu penanganan kalau terjadi kecelakaan. Karena IGD-nya dipakai untuk menangani pandemi COVID, sehingga biar tidak terkonfirmasi. Oke Pak. Oke.